Semua joran ini baru loh Pak. Saya jamin jorannya bagus-bagus. Kalau Pak Gilang pakai joran dari toko saya, Bapak mudah mendapatkan ikan dengan jumlah yang banyak. Hahaha, masa sih Pak? Biasanya aku beli di pasar, tapi kali ini aku mau nyoba beli di toko Bapak. Sayang, kalau senar pancing yang ini gimana? Terserah kamu, aku kan gak tahu alat-alat mancing yang bagus itu kayak gimana. Aku kan cuma nanya sayang, siapa tahu kamu itu punya saran buat aku. Atau kamu bantu pilih deh, kira-kira aku harus beli joran yang mana? Hehehe, makasih sayang. Kamu emang yang terbaik. Aku yakin pilihan kamu ini bisa bikin aku dapat ikan yang banyak banget. Hohoho, itu sudah pasti. Pilihan istri itu nggak akan pernah salah loh Pak Gilang. Saya aja suka mancing, terus nanya ke istri kayak Pak Gilang tadi. Pulang-pulang saya bawa ikan banyak banget Pak. Aku nggak masalah dengan hobi Mas Gilang, tapi aku hanya takut dia lelaki yang ceroboh. Aku takut terjadi hal yang tak aku inginkan. Mas Gilang, kalau udah pilih yang kamu suka, kita pulang yuk. Adiba sama Faizan pasti udah nunggu kita. Terima kasih banyak Pak Gilang. Hati-hati di jalan. Padahal ini joran baru, tapi kenapa belum dapat ikan satu pun? Padahal aku mancing dari tadi siang, sekarang udah sore lagi. Hahaha, gila, joran baru itu emang gak susah buat dapat ikan. Aku aja dulu kayak gitu. Coba jorannya dipakai terus, siapa tahu beruntung. Mungkin ikannya saja yang udah sedikit, makanya aku gak dapat satu pun. Aduh, terserah dah mau ngomong apapun itu. Liam, gimana kalau kita mancing ke tempat lain? Kamu ada tempat yang bagus gak? Kelamaan mikir, duluan ya. Nanti kalau udah dapat tempat bagus kabarin. Oh iya, kalau aku nggak ada, titip istriku sama kedua anakku ya. Titip istri sama anak? Maksudnya apa coba? Emangnya Gilang mau pergi kemana? Kira-kira tempat mana yang harus didatangi ya? Gilang itu hobi mancing. Kalau cuma tempat biasa dia nggak akan mau. Contohnya kayak tadi, cepet bosan udah pulang aja. Apa aku ajak ke sungai aja ya? Di sana kan pasti banyak ikannya. Ibu, ayah kemana sih? Kok belum pulang ya? Adek, jangan ajak ibu bicara. Kamu kan udah pernah dibilangin sama ibu kalau lagi makan itu nggak boleh kebanyakan ngomong. Tapi kak, aku cuma mau tahu ayah kenapa belum pulang. Aku nggak sabar pengen makan ikan hasil mancing ayah. Adek, kamu sabar aja ya. Mungkin ayah masih di perjalanan. Adiba, Faizan, ayah sama ibu udah pernah ngasih tahu kan kalau makan itu nggak boleh sambil ngomong. Itu nggak sopan nak. Kalau kalian berdua makan dengan tenang dan fokus, menjadi sebuah rasa syukur kita terhadap makanan yang kita miliki. Sebenarnya aku juga khawatir karena nggak biasanya Mas Gilang pergi selama ini. Harusnya dia udah pulang dari tadi. Adiba, Faizan, kalian lanjut makan aja ya. Ibu mau ke belakang dulu. Ibu mau petik beberapa sayuran untuk makan malam. Iya ibu, aku sama Kak Faizan lanjut makan sampai habis ya. Ibu, lihat, aku sudah bisa baca buku ini. Aku pintar kan, Bu? Pintar dong, anak ibu dua-duanya pada pintar. Bu, ibu, ayah kemana? Dari tadi ayah belum pulang ya. Sabar ya Adiba, Faizan yang cerdas. Sebentar lagi ayah pulang. Kita tunggu aja ya. Mas Gilang, kamu ini dari mana aja? Adiba sama Faizan selalu nanyain kamu. Kalau kamu mau pergi jauh, bilang dulu sama aku. Sayang, maafin aku ya. Aku udah bikin kalian bertiga khawatir. Tadi aku mancing ke beberapa tempat dan ikan yang aku dapat udah aku simpan di kulkas. Ayah kenapa baru pulang? Aku udah nunggu dari tadi loh.
Iya, kami berdua nunggu ayah. Maafin ayah ya nak, ayah nggak sempet pulang cepet soalnya perjalanan tadi cukup jauh. Mas Gilang, kamu jangan kayak gini lagi ya. Aku selalu merasa takut, Mas. Pikiran aku selalu buruk kalau kamu pergi mancing. Iya, sekarang kita tidur yuk. Anak-anak ayah pasti udah pada ngantuk nih. Adiba, Faizan, ayo tidur nak. Ini sudah malam. Gilang sedang bersiap-siap di pagi hari untuk pergi memancing sendirian. Zulfa sedang sibuk di dapur, menyiapkan sarapan tanpa mengetahui bahwa Gilang akan pergi tanpa memberitahunya. Dia pasti masih sibuk. Aku nggak perlu bilang-bilang deh. Lagi pula ini cuma mancing sebentar aja. Dia juga pasti udah tahu. Mas Gilang, sarapan dulu yuk. Nanti kamu gak sempat makan. Jangan sampai kamu kelaparan di tempat mancing nanti. Loh, Mas Gilang kemana? Bukannya tadi ada di sini ya? Kenapa tiba-tiba ngilang gini? Kayak setan aja. Mas Gilang, Mas, ayo sarapan dulu supaya kamu gak ngerasa lapar. Ibu, mungkin ayah udah pergi mancing. Tapi kenapa ayah gak bilang dulu ya? Biasanya kan ayah bilang sama ibu atau sama aku. Ih, enggak. Ayah itu suka bilang sama aku. Kalau sama kakak nggak pernah tuh. Jangan bohong sama ibu. Kata ayah jangan pernah bohong. Adiba, Faizan, udah jangan berantem kayak gitu. Adik kakak itu harus rukun, jangan saling bermusuhan. Mau ayah pamit ke Adiba atau Faizan itu sama aja, nggak ada bedanya. Kalian berdua kan anak ayah sama ibu, jangan kayak gitu ya. Sekarang kalian berdua minta maaf ya. Ibu sama ayah nggak pernah ngajarin kalian buat berantem kayak tadi. Kakak, maafin aku ya. Harusnya aku nggak ngomong kayak tadi. Maafin aku juga ya. Ade pasti ngerasa sakit hati. Nah, ini baru namanya anak ayah sama ibu. Jangan diulangi lagi ya. Sekarang kalian sarapan dulu. Ibu mau jemur baju di depan. Gilang tiba di sungai dan mulai mempersiapkan alat pancing. Hari itu cuaca cerah, tapi arus air cukup kuat. Gilang yang terlalu fokus pada hobi seringkali mengabaikan keselamatan. Wah, kali ini pasti dapat ikan besar. Kalau dilihat dari keadaan airnya, ikan pasti banyak nih. Hahaha. Ayo dong ikan, makan umpan aku yang aku pasang. Rasanya enak loh. Hahaha. Aduh, kayaknya kalau cuma di sini nggak bisa deh. Aku turun ke sungai aja kali ya. Agak tengah dikit gak apa-apa lah. Gilang mulai memancing lebih jauh ke tengah sungai tanpa mengenakan pelampung atau alat keselamatan lainnya. Arus yang kuat tiba-tiba menarik tubuhnya ke dalam air. Wah, tolong, tolong, siapapun tolong aku, tolong aku tidak bisa berenang karena arusnya kencang sekali, tolong. Namun, karena tak ada yang mendengar teriakannya, tubuh Gilang mulai tenggelam, sementara tali pancingnya masih terikat pada alat pancing yang terjatuh ke dalam air. Kok ada suara orang lagi nyebur ke sungai ya? Padahal kan udah ada papan peringatan, airnya lagi deras. Tapi saya penasaran, kayaknya ada yang janggal nih. Loh, itu pancingan siapa? Kenapa orangnya nggak ada? Apa jangan-jangan ada yang tenggelam? Waduh weh, kayaknya beneran ada yang tenggelam. Saya harus cari bantuan sekarang juga. Kenapa orangnya enggak teriak? Padahal saya ada di sawah di samping sungai ini. Zulfa di rumah merasa cemas karena Gilang belum pulang hingga tengah hari. Dia mulai menelpon Gilang, namun tak ada jawaban. Lagi-lagi Mas Gilang bikin aku khawatir. Sebenarnya dia pergi mancing kemana sih? Mana nggak bilang dulu sama aku? Biasanya juga bilang. Mas Gilang kemana sih? Harusnya dia udah pulang. Apa dia lupa makan siang? Biasanya ada pulang dulu loh. Ibu, ayah kemana? Aku takut ayah kenapa-napa, Bu. Ayo cari ayah. Adiba, kenapa kamu ngomong gitu? Jangan bikin ibu khawatir. Mungkin ayah lagi asik mancing, makanya lupa pulang. Ayo ibu, kita cari ayah.
Aku nggak mau kalau ayah nggak pulang kayak gini. Bu, ayo kita ke rumah teman ayah. Siapa tahu Om Liam tahu ayah kemana. Ada apa ini? Kenapa anak-anak berbicara melantur ke sana kemari? Mas Gilang, kamu kemana mas? Anak-anak udah nunggu kepulangan kamu, termasuk aku. Ibu, ayo kita cari ayah. Aku punya. Jangan ngomong ngelantur kayak gitu. Ayah pasti baik-baik aja, percaya sama ibu. Aku mau cari ayah dulu. Aku punya perasaan yang buruk tentang ayah. Kayaknya udah nggak benar ini. Ayo Adiba, Faizan, kita cari ayah ke rumah Om Liam. Zulfa, ada apa? Kenapa kamu kayak lagi panik gitu? Terus Adiba sama Faizan kenapa ikut kamu? Liam, kamu tahu kan Mas Gilang kemana? Dia belum pulang ke rumah. Mana dari pagi belum makan. Kamu tahu kan Mas Gilang pergi kemana? Oh, itu Gilang pergi ke sungai di ujung kampung. Yang di sampingnya itu ada beberapa sawah. Apa? Sungai di ujung kampung? Bukannya itu sungai cukup deras ya? Katanya sih iya, tapi aku nggak tahu. Soalnya belum pernah ke sana. Om Liam, ayo kita cari ayah. Aku takut ayah kenapa-napa. Faizan, ayah kamu nggak bakal kenapa-napa kok. Ayah kamu kan cuma mancing ikan. Tapi Om, ayah pergi. Ayah nggak bilang sama kita. Iya, Mas Gilang nggak izin kalau mau pergi mancing. Dia pergi gitu aja, makanya sekarang aku panik banget. Mas Gilang, kamu di mana, Mas? Udah, ayo kita cari Gilang ke sungai. Pasti dia masih ada di sana. Zulfa, jangan nangis. Kamu harus kuat. Ingat, ada Adiba sama Faizan. Pak Burhan, Bapak habis dari sawah ya? Bapak lihat Gilang enggak? Soalnya dia mancing dekat sungai sawah Pak Burhan. Hah? Oh itu, saya dari sawah, tapi saya lagi buru-buru. Saya harus panggil orang-orang. Bukan gitu Pak, tapi apa Pak Burhan lihat Mas Gilang, suami saya? Dia mancing di sungai dekat sawah Bapak. Udah saya bilang, saya habis dari sawah. Kenapa nanya terus? Kalian berdua nggak lihat saya bawa semprotan padi? Saya buru-buru, soalnya harus manggil tim penyelamat. Percuma juga nanya ke Pak Burhan, dia kan kurang jelas pendengarannya. Zulfa, jangan nyerah dulu. Ayo kita berdua cari Gilang. Pasti Gilang ada di sungai. Ibu, mobil tadi mau kemana? Kenapa ngebut banget? Ibu nggak tahu Adiba, mungkin ada yang kecelakaan. Ayo kita lanjut cari ayah. Ibu, ayah ada kan? Ayah nggak pergi kemana-mana kan? Faizan, jangan terlalu khawatir gitu ya. Ayah kamu pasti ada. Percaya sama Om. Ayo kita langsung pergi ke sungai. Baik, sesuai laporan yang saya terima dari salah satu warga kampung ini bahwa ada seseorang yang tenggelam di sungai ini. Kami, tim penyelamat akan melakukan pencarian. Saya meminta kepada semua warga yang ada di sini, mohon kerjasamanya untuk tidak memenuhi tempat pencarian. Terima kasih. Kira-kira siapa ya? Tapi kalau dilihat dari pancingannya kayak kenal deh. Jangan-jangan ini Gilang. Jangan ngomong sembarangan. Kita belum tahu siapa yang tenggelam. Kita tunggu sampai orangnya ketemu dulu. Sesampainya di sana, Zulfa melihat beberapa orang sedang berkumpul di sekitar sungai. Terkejut dan panik, Pak Burhan menghampiri Zulfa sambil membawa joran pancing milik Gilang dan memberitahunya bahwa ada seseorang yang tenggelam di sungai. Liam, ada apa ini? Kenapa di sungai ini ada banyak warga, bahkan tim penyelamat? Zulfa, ada yang tenggelam. Saya sudah memanggil tim penyelamat. Tadi saya dengar sekilas ada yang jatuh ke air. Saya belum tahu siapa, tapi kelihatannya seperti suami kamu. Coba kamu kenal nggak joran ini? Enggak, ini nggak mungkin. Liam, ini nggak mungkin kan? Mas Gilang. Mas Gilang, Mas, kamu di mana, Mas? Jangan tinggalin aku, Adiba sama Faizan. Mas Gilang. Zulfa, hei, tenang, jangan nangis kayak gini. Kasihan Adiba sama Faizan. Jadi benar yang tenggelam itu Gilang. Kasihan ya Zulfa, mana dia punya anak dua lagi. Sabar ya Zulfa, Gilang pasti ketemu kok.
Ayah, ayah di mana? Ini aku Adiba ya. Ayah harus pulang. Aku nunggu ayah. Adiba sama Faizan jangan nangis terus ya. Di sini ada Om. Om janji bakal jaga kalian berdua. Bu, jangan dekat ke area sungai. Ini berbahaya. Aliran sungai sangat deras. Pak, aku harus cari Mas Gilang. Aku harus bisa menemukan Mas Gilang secepatnya. Adiba sama Faizan butuh Mas Gilang sekarang juga. Ibu harap tenang. Tim kami sedang melakukan pencarian. Ibu tunggu di sana ya. Di sini sangat berbahaya. Zulfa, bangun! Zulfa, kasihan sama Adiba. Zulfa, hei! Setelah beberapa jam yang menegangkan, tim penyelamat berhasil menemukan tubuh Gilang yang sudah tidak bernyawa. Zulfa terduduk lemas, hatinya hancur melihat kenyataan pahit itu. Mas Gilang, kenapa kamu gak bilang sama aku? Kenapa gak izin dulu, Mas? Akhirnya ketemu juga Zulfa. Yang sabar ya. Semua ini sudah takdir. Ayah, bangun. Kenapa ayah tidur kayak gini sih? Aku di sini loh, ayah. Aku juga di sini, ayah. Ayo kita main mancing-mancingan lagi di rumah. Paliam, kami sudah menemukan korban. Lebih baik korban untuk segera dibawa ke rumah supaya langsung dimakamkan. Baik, Pak. Terima kasih atas usaha Bapak dan juga anggota yang lainnya. Sama-sama, Pak. Kalau gitu, saya permisi. Mas Gilang, aku gak bisa kalau gak ada kamu di samping aku. Gimana anak-anak tanpa kamu, Mas Gilang? Gilang, kamu pergi terlalu cepat sehingga meninggalkan keluarga kecil yang kamu sayangi. Ayah kenapa harus ada di dalam tanah? Ayah kan punya rumah. Iya bener kata Ade, ayah kan bisa tidur di rumah. Mas, kamu tenang ya di sana. Aku janji akan rawat anak-anak dengan baik. Tapi surga sangat-sangat beruntung memilikimu. Tubuhku mungkin tetap di sini, di bumi ini, tetapi hati dan jiwaku ada di sana bersamamu di surga nanti. Jadi ini yang kamu maksud titip istri dan kedua anakmu. Gilang, kamu pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Kamu tenang aja, aku akan jaga mereka dengan baik. Aku janji itu. Setelah beberapa tahun kepergian Mas Gilang, aku memutuskan untuk menghapus kesedihan dan memulai kebahagiaan dengan orang baru. Liam, dia adalah seseorang yang setia menemaniku dan membantu aku keluar dari keterpurukan. Aku nggak tahu apa ini jalan yang benar, tapi melihat Adiba dan Faizan yang tumbuh dengan baik dan bahagia bersama ayah barunya, aku pun ikut bahagia.